warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sunarsi dengan NIM H06123115, Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kode MATLAB yang digunakan untuk memvisualisasikan data angin dengan menggunakan dua kota, yaitu Paris dan Hong Kong. Nah, di sini datanya diambil dari website PowerDAV yang merupakan bagian dari proyek NASA yang bernama Prediction of Worldwide Energy Research, di mana website ini menyediakan alat bernama Data Access Viewer yang digunakan untuk mengakses dan memvisualisasikan data terkait energi matahari dan parameter meteorologi di seluruh dunia. Nah, data ini mendukung berbagai sektor seperti energi terbarukan, desain bangunan berkelanjutan, dan agroklimatologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial mendownload data angin pada website PowerDAV. Nah, ini adalah tampilan website PowerDAV. Nah, di sini untuk langkah pertamanya, kita klik menu single point. Kemudian untuk menu user community kita pilih agroklimatologi. Kemudian untuk menu temporal level kita pilih bulanan dan tahunan. Kemudian kita pilih location. Nah, di sini saya pilih kota Paris. Ini. Nah, setelah itu kita pilih periode waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Nah, setelah memilih periode waktu, kita akan memilih parameternya. Nah, di sini parameter yang saya ambil yaitu arah angin atau wind speed dan kecepatan angin. Kemudian selanjutnya setelah parameter kita download dalam format CSV. Kemudian submit. Nah, setelah terdownload, selanjutnya kita akan download untuk kota kedua, yaitu kota Hong Kong. Ini. Nah, langsung saja kita submit. Oke, selesai. Nah, setelah kedua datanya terdownload, selanjutnya kita akan pindahkan datanya ke dalam bentuk file txt. Nah, begini, seperti ini tampilannya. Nah, di dalam file txt ini terdiri dari dua kolom, yang dimana untuk kolom pertamanya itu adalah data arah angin dan kolom keduanya itu adalah kecepatan angin. Nah, langsung saja kita ke aplikasi MATLAB untuk tutorial memvisualisasi data angin. Oke, di sini untuk langkah pertamanya itu, sebelumnya untuk data txt ini disimpan di dalam fungsi tambahan. Kemudian untuk langkah pertamanya kita akan membuat file data angin, yaitu kota Paris. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwasanya di dalam file kota Paris itu terdiri dari dua kolom data, yaitu data arah angin dan kecepatan angin. Langsung saja kita masukkan load kota Paris txt. Bentar. Kemudian selanjutnya kita akan memisahkan data kota Paris tersebut itu ke dalam dua variabel, yaitu ada arah angin sedangkan ini nggak fokus masih. Kemudian kota Paris. Nah, dalam file kota Paris ini untuk arah anginnya itu terdapat pada kolom pertama. Jadi kita pilih titik koma 1. Bentar. Kemudian untuk variabel keduanya itu kecepatan angin. Paris pada kolom kedua. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan fungsi Winrose, di mana fungsi Winrose ini untuk membuat grafik. Nah, grafik ini akan menunjukkan distribusi kecepatan angin berdasarkan arahnya. Saja kita ketik Winrose. Kemudian
masukkan arah angin, kecepatan angin, kemudian masukkan parameter Cmap, kemudian beri warna cool. Nah, ini adalah hasil dari kode MATLAB arah angin dan kecepatan angin. Nah, selanjutnya kita akan buat judul untuk grafiknya, yaitu title data angin kota Paris. Oke. Nah, ini sudah ada judulnya. Kemudian selanjutnya itu untuk langkah selanjutnya itu kita menggunakan langkah yang sama seperti kota Paris, tapi kita gunakan untuk kota Hong Kong. Nah, di sini load kota Hong Kong. TXT. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel arah angin. Kota Hong Kong. Dalam kolom pertama. Kemudian kecepatan angin. Kota Hong Kong. Pada kolom kedua. Oke, selanjutnya kita masukkan fungsi Windows. Masukkan variabel arah angin, kecepatan angin, dan parameter Cmap. Kemudian beri warna summer. Nah, di sini gambar grafik dari kota Hong Kong. Selanjutnya kita beri judul data angin Hong Kong. Nah, ini sudah ada judulnya. Baik, nah di sini itu terdapat dua gambar, ada data angin kota Paris dan data angin Hong Kong. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam memvisualisasikan data angin dengan menggunakan dua kota. Di sini bisa kita lihat bahwasanya perbandingan antara kedua grafik ini dengan ini menunjukkan perbedaan, di mana pada kota Hong Kong ini cenderung mengalami angin dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih sering ke arah timur dan tenggara. Kemudian untuk grafik pada kota Paris ini memiliki angin yang umumnya lebih lambat dengan arah dominan, di mana pada kota Paris ini arah anginnya itu dari barat serta kecepatan anginnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Hong Kong. Baik, itulah tadi tutorial serta cara mendownload data angin dan visualisasi data angin di aplikasi MATLAB. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial memvisualisasikan data curah hujan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, seperti video sebelumnya, itu untuk mendownload data curah hujan kita menggunakan website PowerDAP. Lalu kita akan mengubah file CSV itu menjadi file TXT. Nah, seperti yang kita lihat ini pada gambar, bahwa ini adalah file TXT yang dimana berisi data curah hujan. Yang di sini saya mengambil daerah Kelurahan Batu Karang. Dengan periode waktunya itu saya gunakan menyesuaikan tanggal lahir saya, yaitu 1 Desember 2005 hingga sekarang 2024. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasi MATLAB. Nah,
Jadi untuk langkah pertama itu kita akan memuat data curah hujan dari file curah hujan Batu Parang ke dalam variabel curah hujan. Nah, kita buat variabelnya dulu, curah hujan. Kemudian kita muat plot data curah hujan. Batu Parang. Ya, tutup kurung. Enter. Nah, kemudian kita buat variabel M untuk menyimpan nilai jumlah data curah hujan. Curah hujan. Nah, di sini lab itu akan menghitung jumlah total data dalam variabel curah hujan. Sehingga dari jumlah total data curah hujan ini akan disimpan nilai totalnya oleh variabel M. Nah, kemudian kita masukkan tahun awal data atau start. Ya, yaitu 2005. Ditambah dengan 11/12. Nah, 11/12 ini untuk menunjukkan bahwa data itu akan dimulai pada awal bulan Desember 2005. Bentar. Kemudian kita buat variable time dengan masukkan tahun awal data. Tambah dengan 0 M dikurang. Yang 1 M ini adalah jumlah total data curah hujan dalam bulan. Dan mengapa dikurangi 1? Karena indeksnya itu dimulai dari 0. Kemudian kita ketik figur untuk menampilkan gambar grafiknya. Nah, kemudian kita tambahkan grid pada gambar. Ini kita bisa lihat sudah ada grid. Kemudian untuk x-limnya atau batas sumbu x-nya itu kita masukkan start year. Kemudian yang ini start year, yang ini start year. Dengan yang kurang 1/12. Nah, kemudian untuk batas sumbu y-nya itu atau y-lim, kita mulai dari 0 sampai 1000. Enter. Nah, selanjutnya kita akan plot dengan memasukkan variable time, kemudian curah hujan, dengan menggunakan warna R atau merah. Dengan ketebalan garisnya itu kita gunakan ketebalan garisnya itu 1,5. Harusnya sini udah pakai spasi. Line sini kita beri koma. Oke, enter. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, sudah ada grafiknya, yaitu berwarna merah. Kemudian ini adalah tadi x-limnya, kemudian ini adalah y-lim. Nah, selanjutnya kita beri x-label. Ya, kita beri x-labelnya ini tahun. Dengan font size-nya itu atau ukuran fontnya 10. Kemudian tambah layer label. Ya labelnya itu curah hujan dalam satuan milimeter.
hujan dalam satuan milimeter. Kemudian untuk ukuran fontnya kita gunakan seperti X label itu 10. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar sudah ada X label dan Y label. Nah, selanjutnya kita beri judul pada gambar grafiknya, itu title dengan judul data curah hujan Kelurahan Bento Parang dari tahun 2005 hingga 2004. Oke. Sini kita tambahkan ukuran fontnya itu Nah, di sini sudah ada judul dari gambar grafiknya. Selanjutnya kita beri legenda. Nah, legendanya itu curah hujan. Sini kita Nah, di sini kita beri legenda agar lebih memperjelas garis yang akan ditampilkan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada legendanya, yaitu untuk grafik yang warna merah itu merupakan curah hujan. Kemudian selanjutnya untuk langkah terakhirnya itu menyimpan gambar. Nah, kita di sini print. Untuk nama filenya itu data underscore curah hujan Bento Parang, di sini kita simpan dalam file PNG. Oke, sudah tersimpan. Baik, itulah tadi tutorial serta hasil dari visualisasi data curah hujan. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini bahwasanya untuk sumbu X-nya itu menunjukkan waktu dari tahun 2005 hingga sekarang tahun 2004. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu di sini menunjukkan curah hujan dalam satuan milimeter. Kemudian untuk garis merahnya ini sendiri merupakan fluktuasi curah hujan tahunan yang bervariasi, di mana ada beberapa tahun yang mengalami curah hujan yang tinggi dan ada juga yang mengalami curah hujan yang rendah, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya curah hujan di Kelurahan Bento Parang ini mengalami pola curah hujan yang bervariasi atau tidak stabil dari tahun 2005 hingga tahun 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.